wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Indah. Kali ini saya akan membahas tentang house tour perumahan tipe 36/90. Ini non subsidi ya teman-teman. Baik, ini adalah before atau sebelum kita melakukan renovasi rumah ya teman-teman. Cukup sederhana, ukurannya 36/90. Mari kita langsung ke ruangan utama. Nah, ini adalah ruangan utama. Untuk ruangan utama ini berukuran 3 x 3,5 meter. Baik, di sini maaf ya teman-teman karena masih berantakan. Kita gunakan sebagai gudang sebelum renov ya teman-teman. Lalu kita menuju untuk kamar utama dan kamar tamu. Di sini terdapat 2 kamar seperti perumahan pada umumnya ya teman-teman. Kalau untuk kamar utama itu ukurannya sekitar 3 x 3,5 meter, sedangkan kamar tamu itu ukurannya 3 x 2,5 meter. Baik, ini untuk kamar utamanya. Dan untuk perumahan ini lantainya itu masih menggunakan lantai pelur ya teman-teman, tidak pada perumahan pada umumnya. Kalau perumahan pada umumnya sudah menggunakan lantai keramik ya. Nah, ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya sekitar ukurannya 1,5 meter x 1,5 meter, cukup kecil ya teman-teman. Nah, ini untuk sisa tanah bagian belakang itu kurang lebih ukurannya 6 x 5 meter. Jadi untuk sisa tanah ini bawaan dari developer, kita tidak dikenakan biaya lagi untuk sisa tanah ya teman-teman untuk dibangun dapur gitu. Karena dari pihak developer memang tidak memberikan kami customer itu keramik, tapi memberikan kelebihan tanah yang cukup lumayan banyak ya buat kami. Baik, ini adalah rumah kami setelah di renovasi atau setelah di makeover. Ini baru banget jadi ya teman-teman. Jadi maaf kalau misalnya masih berantakan banget. Untuk tembok bagian depan kita menggunakan batu alam ya teman-teman. Sedangkan untuk kanopinya itu kita menggunakan galvalum atau baja ringan. Tapi untuk di sisi sebelah kanan. Kalau untuk yang sisi sebelah kiri itu kita menggunakan besi hollow. Next, kita lanjut ke terasnya ya teman-teman. Kalau untuk terasnya sendiri itu ukurannya cukup kecil, cuma 3 x 120 cm, sedangkan untuk karpotnya sendiri itu berukuran 3 x 4 meter. Untuk lantai teras dan karpotnya itu menggunakan keramik ya teman-teman. Sedangkan untuk jendelanya itu masih bawaan dari developer, tapi untuk pintunya kita sudah ganti sendiri ya teman-teman. Dan untuk hiasan bunga yang menempel di pintu itu saya bikin handmade ya. Saya bikin sendiri. Terus untuk batu ukir yang ada di tembok itu kita juga kasih sendiri ya teman-teman. Next, untuk lahan terbukanya kita berencana untuk membuat taman untuk hijau-hijauan ya teman-teman, biar kelihatan lebih seger dikit. Untuk ukurannya sendiri yaitu sekitar 2 x 2,5 meter. Nah, ini penampakan luar, bagian luar kalau dilihat dari dalam rumah kami ya teman-teman. Untuk rumah kami langsung berhadapan dengan pemukiman penduduk ya teman-teman. Jadi di perumahan ini memang tidak ada sekat atau pembatas tembok gitu ya, kayak perumahan pada umumnya antara perumahan ataupun rumah penduduk. Jadi walaupun kami tinggal di perumahan, tapi kami masih merasakan suasana seperti di perkampungan biasa ya teman-teman. Untuk tembok keliling di rumah kami itu tingginya sekitar 1,5 meter ya teman-teman. Kita memang tidak mau terlalu tinggi gitu ya. Oke, next, selanjutnya kita akan berkeliling ke dalam rumah. Ya, ini penampakan ruang tamu kami setelah di makeover. Masih sederhana banget ya teman-teman, karena memang kita belum memiliki budget lebih untuk memakeover sedemikian rupa ruang utama kami. Nah, ini untuk ruang tamunya ya teman-teman. Untuk sofa di ruang tamu ini sendiri kami pesan custom ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk di ruang menonton TV kami lebih menggunakan untuk sofa bed biar lebih santai ya teman-teman. Untuk bagian tembok sebelah kanan kami menggunakan wallpaper ya teman-teman. Dan untuk hiasan keseluruhan yang menempel di dinding itu menggunakan wall decor dari kayu untuk sisi bagian bawah dan menggunakan cat minyak. Nah, ini untuk penampakan di ruang keluarga ya teman-teman. Ini sendiri adalah hiasan ornamen yang kita sengaja bikin sendiri ya teman-teman. Untuk bingkai dari jam dinding yang besar itu menggunakan gipsum. Ornamennya pun menggunakan gipsum. Nah, kalau jamnya ini sendiri seperti teman-teman tahu, kita sudah banyak lihat di Shopee.
Untuk dekorasi tembok ini sendiri menggunakan wall sticker dengan motif batu bata. Kenapa kita memilih wall sticker? Karena kita menghindari tembok-tembok yang basah biar lebih awet. Sedangkan untuk gipsum sendiri itu masih bawaan dari developer. Pintu ini juga masih bawaan dari developer ya teman-teman. Untuk list molding ini kami pasang sendiri ya teman-teman tanpa menggunakan jasa tukang. Cara pengerjaannya pun cukup simpel ya teman-teman. Untuk wallpaper dan wall sticker kita memang sengaja memasangnya dari tengah untuk menghindari tembok yang basah di bagian bawah. Jadi untuk bagian ruang TV atau ruang keluarga itu sebetulnya dulunya adalah kamar mandi. Untuk kamar mandinya sendiri memang kita sengaja pindah di bagian belakang karena kami ingin menampilkan kesan yang luas untuk bagian ruang utama ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye!